Di balik gemerlapnya kota dan janji-janji manis pelayanan publik, tersimpan sebuah tragedi yang menyayat hati nurani kita semua. Kisah ini bukan sekedar tentang kriminalitas, tapi tentang potret buram nasib rakyat kecil yang terjepit di antara kekejaman jalanan dan dinginnya tembok birokrasi rumah sakit. Ini adalah kisah akhir hidup Mbah Ade, seorang hansip tua berusia 62 tahun di Cibiru, Bandung, yang nyawanya melayang justru saat ia sedang berjuang menjaga keamanan warga. Malam itu, naluri keamanannya terusik melihat gerak-gerik pemuda mencurigakan di sebuah minimarket. Sebagai garda terdepan keamanan lingkungan, ia menegur. Namun, balasan yang ia terima sungguh biadab. Sebuah hantaman keras mendarat di rahangnya, membuat tubuh rentanya terpelanting, kepalanya menghantam batu, dan seketika itu juga kesadarannya hilang. Mbah Ade koma. Namun, saudara-saudara, tragedi yang sesungguhnya baru dimulai setelah kejadian itu. Saat tubuh Mbah Ade yang tak berdaya dilarikan ke RSUD, rumah sakit milik pemerintah yang seharusnya menjadi sandaran terakhir rakyat, keluarga justru dihadapkan pada tembok tebal bernama uang deposit. Anda bisa bayangkan, di saat nyawa seorang ayah, seorang suami, sedang di ujung tanduk, berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU, pihak administrasi masih sempat berbicara soal uang muka. Istri Mbah Ade menceritakan dengan suara bergetar kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa untuk masuk ICU saja harus ada uang jaminan. Karena harus masuk deposito dulu, Pak. Oh, rumah sakitnya minta deposito? Iya, waktu masuk ICU juga kan harus masuk deposito. Baru Bapak bisa masuk ke ICU. Bahkan untuk tindakan operasi penyelamatan nyawa yang sangat krusial, keluarga angkat tangan. Mereka tak punya biaya. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh membuat darah kita mendidih. Karena tak sanggup membayar biaya tindakan operasi yang mahal dan deposit yang terus menuntut, keluarga terpaksa membawa Mbah Ade pulang ke rumah dalam kondisi masih koma. Bayangkan kepedihan sang istri harus merawat suaminya yang sekarat di rumah seadanya, hanya karena mereka tidak punya uang untuk membayar tiket keselamatan di rumah sakit. 4 hari kemudian, Mbah Ade meninggal dunia. Ia pergi bukan hanya karena pukulan pelaku, tapi mungkin juga karena sistem kita yang belum sepenuhnya memihak pada si miskin. Kang Deddy Mulyadi yang mendengar kronologi ini tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Suaranya meninggi, mempertanyakan hati nurani dan prosedur yang ada. Seharusnya, dalam kondisi darurat, emergensi, rumah sakit, apalagi RSUD, wajib mendahulukan nyawa di atas administrasi. Tidak boleh ada cerita pasien ditolak atau tindakan ditunda hanya karena masalah deposit. KDM menegaskan, pemerintah provinsi sebenarnya punya anggaran untuk menolong kasus-kasus mentok seperti ini, asalkan ada komunikasi. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ketidaktahuan keluarga dan kakunya birokrasi rumah sakit telah merenggut kesempatan Mbah Ade untuk sembuh. Tak ingin larut dalam amarah tanpa solusi, Kang Deddy Mulyadi langsung mengambil peran yang seharusnya dilakukan negara. Di tengah isak tangis keluarga yang masih syok, Kang Deddy Mulyadi menggelontorkan bantuan tunai total 50 juta rupiah. Itu nanti ada 25 juta untuk tahlilnya, dan nanti saya titip lagi 25 juta untuk bekal ibu ditinggalin sama bapak. 25 juta untuk biaya tahlilan dan pengurusan jenazah, dan 25 juta lagi sebagai bekal hidup sang istri yang kini sebatang kara. Seketika, rumah duka yang suram berubah menjadi haru biru. Istri almarhum tak henti-hentinya bersujud syukur. Di saat sistem mempersulit mereka, Kang Deddy hadir mempermudah segalanya. KDM juga berjanji akan mengawal kasus hukum pelaku penganiayaan dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya.